Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan tentunya kekokohan iman dan keistiqomahan di atas agama Islam yang indah ini, dan tentunya mampu kita dituntun, diberi hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan Bincang Usaha Mandiri ke-38, kita akan membahas bersama, sharing bersama, sebuah topik yang berjudul membangun standar kualitas di dalam bisnis kita. Ya, hari ini, hari Kamis, di tanggal 6 Safar 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Desember 2012 di annasradio.com. Ya, kita akan membahas bersama setelah di pekan yang lalu di pertemuan ke-37 kita membahas tentang service excellence, yaitu tentang pelayanan prima di dalam bisnis. Jadi sebenarnya pertemuan kali ini masih berhubungan dengan pertemuan yang telah lalu. Karena insya Allah Bang Andri Abu Umar membuat seluruh materi-materi yang ada di Bincang Usaha Mandiri kita buat secara sistematis, secara berurutan, saling terkait antara satu dan yang lainnya. Ya, secara terkait antara yang satu, materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kalau kita mereview materi yang lalu, kita ingat bahwa pelayanan prima atau service excellence mempunyai dua elemen. Nah, dua elemen. Elemen yang pertama namanya elemen kualitas. Nah, elemen kualitas itu belum dibahas secara detail di pertemuan yang telah lalu. Di pertemuan ke-37 di hari Rabu yang lalu. Namun, di pertemuan yang lalu Bang Andri Abu Umar membahas lebih banyak soal pelayanannya. Di mana pelayanan prima itu mempunyai konsep 3A. Masih ingat ya para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada? Yaitu konsep 3 itu attitude, ya, attention yang pertama, lalu attitude, lalu action. Ya, ada perhatian yang bagus terhadap para konsumen, lalu ada sikap dan perilaku yang benar, dan ada aksi yang nyata. Yang semuanya harus bersinergi, ya enggak, saling berkesinambungan konsep 3A ini dalam pelayanan prima. Namun, subhanallah, ya enggak, pada elemen kualitas itu belum dibahas secara detail. Nah, barakallahu fikum, pada pertemuan kali inilah kita akan mengupas sedikit ya, inti-inti atau apa saja yang dibicarakan kalau kita membicarakan kualitas. Terutama yang kita inginkan di sini adalah kualitas produk. Kualitas produk. Karena subhanallah, kalau seseorang muslim atau siapa saja yang ingin berwirausaha, membuka usaha, tentu yang dipikirkan pertama adalah produknya. Dan inti dari market share, ya, dari 4P itu adalah produk. Ya, percuma kita mempromosikan sesuatu, ya, kita sudah memilih tempat yang bagus, ya, atau kita sudah menentukan harga, tetapi ternyata produk kita tidak berkualitas. Ya, harusnya kita harus membuat produk dulu. Nah, kita harus segera mempersiapkan standar produk kita ini berkualitas terlebih dahulu. Nah, setelah produk berkualitas, baru ya kita tentukan harga yang sesuai dengan produk kita. Setelah kita memilih, kita ingin bermain di area mana produk kita ini. Dan tentunya kita ingin menjual di mana produk yang sudah kita siapkan ini. Dan kita promosikan dengan cara seperti apa. Nah, baik para pendengar Anas Radio, nanti insya Allah setelah Bang Andri Abu Umar menjelaskan tentang standar kualitas ini, baru kita buka sesi tanya jawab atau kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chatbox atau email atau Yahoo Messenger di annasradio.com. Baik,
Kaum muslimin dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Jadi kalau kita berbicara kualitas, ya, kita berbicara kualitas, apa dimensi-dimensi dari kualitas sebuah produk? Nah, ini dimensi-dimensi. Sesuatu itu disebut berkualitas. Jadi kalau para pendengar Anas Radio punya usaha apa misalnya? Usaha jual gerobak pisang goreng. Nah, atau sebuah kafe. Ya, kafe lagi ya, seperti pertemuan yang lalu. Atau apa misalnya usaha fotokopian. Nah, misalnya printernya atau mesin fotokopinya. Nah, ini nanti Bang Andri Abu Umar akan bahas di pertemuan hari ini. Jadi kualitas itu, ya, kualitas itu menyangkut segala sesuatu yang dia memuaskan konsumen. Menyangkut segala sesuatu yang sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan dari konsumen. Nah, di mana? Nah, kadang-kadang disebutkan sebuah kualitas produk itu adalah totalitas dari karakter produk kita. Jadi keseluruhan karakter produk kita yang akhirnya menunjang pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang menginginkan produk tersebut. Nah, subhanallah para pendengar Anas Radio, kualitas produk, kualitas sebuah produk itu dimensinya, ya, itemnya, poinnya, jumlahnya ada 8. Nah, jumlahnya ada 8. Baik, kita bahas satu demi satu di pertemuan ke-38 hari ini di tanggal 6 Safar 1434 Hijriah. Baik, para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum, 8 kualitas 8 dimensi kualitas tersebut, yaitu yang pertama, nah ini dia. Jadi Bang Andri akan ambil contoh ya. Tadi saya sebutkan contohnya misalnya usaha usaha fotokopian, mesin fotokopi, atau usaha warung internet. Nah, misalnya printernya. Nah, terus yang seperti yang semisalnya dengan itu. Jadi yang pertama, dimensi kualitas yang pertama adalah performance, ya. Jadi performance, unjuk kerja. Nah, jadi yang pertama adalah performance. Jadi performance ini dia menyangkut karakteristik dari operasi dari produk Anda. Nah, jadi sekali lagi Bang Andri ulang ya. Jadi performance itu unjuk kerja menyangkut karakteristik dari operasi produk Anda. Jadi contoh kalau misalnya kita usahanya tadi usaha fotokopian, nah ini produknya ini mesin fotokopinya atau misalnya printernya ya. Nah, ini bagaimana performa printer kita ini? Bagaimana performa mesin fotokopi kita? Ya, bagaimana performa produksinya? Jadi kalau misalnya berupa sebuah mesin seperti tadi, misalnya contoh berapa jumlah halaman per menit yang bisa dia produksi? Ya, ini kualitas produk. Ya, berapa jumlah halaman per menit? Jadi kalau misalnya kita jual usaha seperti kafe, jual iga bakar atau gorengan pisang, ya enggak? Nah, berapa? Ya, berapa kemampuan Anda memproduksi pisang goreng tersebut? Ya enggak? Dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu kan Masya Allah. Karena ini sangat menentukan. Ya. Nah, memang belum terasa kalau pembelinya masih 5 orang atau 6 orang. Tapi kalau pembelinya sudah banyak, nah ini unjuk kerja ini, performan ini sangat menjelaskan bagaimana kualitas sebuah produk kita. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya sebuah printer atau mesin fotokopi, jumlah halaman yang dia bisa cetak per menit. Nah, ya. Cetak per menit ini kualitasnya. Kualitas cetaknya. Ya enggak? Jadi kecepatannya dan sebagainya ini sangat menentukan. Jumlahnya, kuantitasnya. Ini yang pertama para pendengar Anas Radio, ya. Lalu yang kedua adalah durability. Durabilitas. Jadi durabilitas itu ketahanan. Nah, ini unsur standar kualitas produk yang kedua. Jadi ketahanan ini maksudnya jangka waktu hidup produk Anda itu berapa lama? Nah, jangka waktu hidupnya sebelum dia diganti, atau dia tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita jual donat, nah kalau donat ini, berapa lama donat ini bisa dimakan kan? Kan ada yang Masya Allah, ada sebuah donat yang basi. Mungkin besok pagi, hari ini dijual, besok sudah basi. Karena mungkin dalam istilah kita tidak menggunakan bahan pengawet seperti itu. Ada yang
bisa tahan sampai 2-3 hari. Kalau donat yang dibuat berkualitas tanpa bahan pengawet, mungkin bisa 2-3 hari bisa tahan itu donat. Nah, ini namanya ketahanan. Dan ini menyangkut standar kualitas sebuah produk. Ya. Jadi kalau misalnya, Bang, kalau misalnya seperti tadi, mesin fotokopi atau printer seperti apa? Nah, kalau yang seperti itu berarti bagaimana rata-rata usia pakai komponennya? Ya, rata-rata usia pakai komponen. Jadi misalnya kalau komponen printer atau mesin kan banyak ya. Ya, banyak sekali. Apakah berupa pita, ya, apakah berupa apa misalnya. Nah, ini rata-rata usia pakainya berapa? Ya enggak? Berapa lama, berapa banyak halaman pita mesin itu bisa dipakai. Ini namanya ketahanan durabilitas. Nah, durabilitas itu ketahanan ya enggak, produk kita sebelum produk itu diganti, atau produk itu basi kalau berupa makanan, atau produk itu tidak bisa dimakan lagi, atau yang semisalnya. Nah, ini juga merupakan standar dari kualitas yang kedua. Nanti bisa kita bahas. Nah, para pendengar Anas Radio bisa tanyakan ke Bang Andri Abu Umar, nanti kita bisa bahas bersama bagaimana contoh-contoh yang lain dari yang namanya durabilitas ini. Durability ini, ketahanan. Lalu, standar kualitas produk yang ketiga ya adalah serviceability. Nah, serviceability ini adalah kemampu layanan. Jadi, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan. Memang kalau dia makanan, memang makanan mah tidak bisa diperbaiki ya. Kalau misalnya, sesuatu yang sudah basi, ya, nah memang ya harus dibuang. Tapi kalau tidak sesuai, nah, jadi kan yang namanya standar kualitas produk itu kan dia ada kesesuaian dengan persyaratan. Ya, kalau ternyata si penjual ini mengatakan, donat kami ini bisa tahan 3 hari, ternyata dibeli konsumen, subhanallah, dalam 1 malam sudah basi, maka konsumen itu punya hak. Ya, karena produk ini tidak berkualitas. Karena standar kualitas itu, ya seperti kita bahas di pertemuan yang lalu, ada kesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh pihak penjual, produsen. Nah, kesesuaian dengan persyaratan, ini adalah, nah, subhanallah, bukti dari kualitas sebuah produk. Jadi serviceability itu kemudahan perbaikan. Jadi artinya kalau kita menjual sesuatu seperti barang-barang, ya seperti kita beli HP, nah ini contoh dari serviceability ini, ya enggak, perbaikan kelanjutan ini adalah ada ketersediaan pusat-pusat perbaikan. Kalau kita beli Nokia, atau kita beli iPad, atau kita beli apalah yang semisalnya dari produk teknologi, kalau terjadi kerusakan kan ada, kita bisa telepon. Ya enggak? Nokia Center misalnya begitu. Ya, atau apa center, Telkom Center. Sehingga kita bisa apa? Melakukan servis dari barang-barang yang kita beli, dari produk-produk yang kita beli. Nah, ini adalah bagian dari sebuah dimensi kualitas sebuah produk. Semakin produk itu menyediakan pusat perbaikan, itu semakin sebuah produk itu dikatakan adalah produk yang berkualitas. Jangan lupa ya, poin yang ketiga adalah serviceability. Jadi kemudahan servis, kemudahan perbaikan. Nah, jadi hubungannya dengan yang kemarin, ada pusat informasi, pelayanan pelanggan, ini standar dari kualitas sebuah produk ya. Nah, ya termasuk produk jasa, ya dimaksudkan di sini. Lalu yang berikutnya, ini ada 8 ya, banyak ya. Mudah-mudahan para pendengar Anas Radio, ya, siap sampai Bang Andri menyelesaikan 8 poin ini. Yang keempat, yang menyangkut standar kualitas produk, standar kualitas sebuah bisnis adalah yang estetik atau yang namanya keindahan sebuah produk. Nah, ini jadi penting ya. Jadi makanya kan sekarang kita lihat ya, produk-produk apa saja itu sekarang berlomba-lomba, berkompetisi, ya enggak? Menyangkut kemasan produk, menyangkut tampilannya, menyangkut rasanya, menyangkut baunya, ya enggak? Menyangkut bunyi-bunyinya. Nah, ini semua adalah estetik. Jadi kalau sekarang tadi berhubungan dengan printer atau yang semisalnya HP, kita lihat HP sekarang. HP memang pada dasarnya sama, adalah alat komunikasi. Tapi kita lihat, ya enggak, semakin bulan, semakin tahun, bentuk HP berbeda-beda. Bentuk keindahannya berbeda-beda. Warnanya pun berbeda-beda. Atas saat ada satu jenis HP, satu jenis printer, warnanya berbeda-beda. Ya enggak? Bahkan cuma sedikit beda warnanya, subhanallah, atau sedikit beda bentuknya, harganya sudah berbeda. Nah, ini adalah salah satu standar kualitas produk yang
yang Masya Allah yang ditetapkan oleh para pakar-pakar bisnis. Nah, yang disebut dengan estetik, keindahan sebuah produk. Dan ini sangat menentukan, Masya Allah. Maka kalau kita memiliki sebuah bisnis, ya enggak, produk kita itu begitu-begitu aja, monoton. Nah, ini Masya Allah, kualitasnya mungkin saat pertama kali bagus. Tapi biasalah, ya Masya Allah, konsumen itu secara ya nuraninya makin hari, yang namanya konsumen manusia itu mudah sekali dia berubah. Cepat bosan. Maka kalau kita monoton, ya satu nada pada namanya produk kita, ya nggak, pada namanya warna bisnis kita atau tampilan bisnis kita, konsumen kita akan bosan. Ya, mungkin pisang goreng kita berkualitas, tetapi Masya Allah kita lihat gerobaknya, nah, mungkin Masya Allah tidak ada perubahan yang signifikan, ya nggak, tidak indah dipandang mata. Nah, ini termasuk standar kualitas produk para pendengar Anas Radio. Semoga Allah memberkahi dan memberi petunjuk untuk memperbaiki, ya enggak, kualitas produk kita, bukan hanya pada barangnya, tetapi hal-hal yang menyangkut di sekitar barang tersebut, termasuk yang namanya estetika atau keindahan produk. Ya, jadi menyangkut tampilan, rasa, bunyi, warna, bau, ya, dan sebagainya. Ini yang keempat. Ya, setelah performa, durabilitas, servis, dan estetik. Ya. Lalu yang berikutnya adalah yang enggak, konformasi. Konformasi ini yang tadi Bang Andri bilang, kesesuaian. Ya. Jadi kualitas produk itu ditentukan oleh salah satunya dimensi yang kelima adalah kesesuaian. Kesesuaian dengan apa yang disebutkan. Jadi kesesuaian mutu produk, ya, dengan apa yang dirasakan oleh pelanggan, dirasakan oleh konsumen. Nah, dirasakan oleh konsumen. Dan konsumen ini, ya para pendengar Anas Radio, akan, ya enggak, dia membandingkan dengan produk yang lainnya. Jadi konformasi ini, ya enggak, subhanallah, dirasakan oleh para pelanggan, itu dibandingkan dengan kompetitor. Maka makna dari konformasi itu adalah kesesuaian. Dari bagaimana mutu produk kita, itu standar, ya enggak, standar tidak di tengah-tengah konsumen. Kira-kira begitu ya. Ya, barakallahu fikum. Baik, Bang Andri lanjutkan lagi. Jadi kesesuaian. Jadi contoh begini. Kalau tadi printer atau mesin fotokopi, ya. Nah, bagaimana ketajaman cetak ini? Nah, ini ya enggak. Jadi katanya, ya, menggunakan mesin digital. Nah, ternyata hasil cetaknya Masya Allah. Hasil cetaknya kok buram. Ya enggak? Hasil cetaknya kok tidak sesuai. Berarti, nah, kualitas produknya kurang. Karena terjadi ketidaksesuaian. Ya enggak? Para pendengar Anas Radio, ketidaksesuaian. Masya Allah. Katanya mesinnya bagus, mesinnya baru, ya enggak? Harusnya begini digital. Ternyata hasil kerja si mesin tersebut tidak sesuai. Dan para pendengar Anas Radio, yang namanya konsumen, ini dibandingkan dengan kompetitor. Coba, katanya mesin seperti itu, hasilnya bagus. Masa kalah sama mesin yang manual di sebelah, 100 meter, ya nggak, usaha fotokopinya. Yang ini ketajaman cetaknya begini. Padahal yang mesin sebelah, ya hanya mesin digital yang biasa, tapi lebih bagus. Ya udah saya kesana aja lah. Nah, kalah dibandingkan kompetitor. Nah, ini namanya kualitas produk yang kurang. Tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dari produk tersebut. Nah, ini kadang-kadang ini jadi masalah pada standar kualitas kita. Jadi, konformasi ini sangat penting. Konfirmasi ini sangat penting, kesesuaian. Loh Bang Andri, kalau Abu Umar, kalau misalnya produknya seperti pisang goreng, seperti tadi. Apa yang dimaksud dengan kesesuaian? Ya, Masya Allah. Kita kan membandingkan. Para pendengar Anas Radio. Ya di lapangan itu kan Masya Allah. Kita tahu ada harga pisang goreng yang sekian. Ada yang 501. Ada yang 2000 dapat 3. Ada yang 1001. Mungkin ada yang jual pisang goreng 2001. Nah kan kita lihat. Ternyata kita jual pisang goreng misalnya 2000 satu buah. Ketika dimakan sama konsumen. Ternyata konsumen, Masya Allah, ini pisang goreng kualitasnya sama dengan yang 500. Ya enggak? Ternyata subhanallah rasanya tidak pantas disebut harganya 2000. Ini pantasnya pisang goreng yang saya beli 2000 ini masih kalah dengan kompetitor yang hanya menjual ya subhanallah 2000 dapat 3 misalnya begitu. Nah, makanya yang seperti ini kualitasnya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di tengah konsumen. Nah, ini tolong diperhatikan oleh para pebisnis
terutama kita kaum muslimin, ya subhanallah. Nah, kita berbisnis itu adalah kita juga menjalankan, ya enggak, menjalankan subhanallah, menjalankan janji yang ingin kita tawarkan kepada konsumen. Ya, kita tulis begini dan begini, enak, bergizi, berkualitas dan sebagainya. Ternyata ketika di tengah-tengah konsumen merasakannya beda dengan janji yang kita tuliskan di gerobak kita. Janji yang kita tuliskan di spanduk kita. Terjadi ketidaksesuaian kinerja dan mutu produk tersebut, ya, di tengah-tengah konsumen. Dan dibandingkan dengan kompetitor, malah sangat tidak sesuai. Nah, berarti ini namanya tidak berkualitas. Produknya dipandang dari dimensi nomor 5, konformasi, kesesuaian. Lalu yang berikutnya para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Bang Andri teruskan lagi materinya. Yang keenam, nah yang keenam adalah reliability. Reliability itu reliabilitas. Jadi kehandalan. Ya. Jadi maksudnya kehandalan ini berapa lama kemungkinan produk ini ya enggak berfungsi pada periode waktu tertentu. Jadi dari handalnya dia bekerja. Ya enggak, dari handalnya dia bekerja. Subhanallah. Jadi kalau contoh ke printer, nah ini rata-rata waktu, ya enggak. Nah, berlakunya mesin fotokopi ini berapa lama? Ya enggak? 2 tahun kah? 5 tahun kah? Atau 10 tahun kah? Ya subhanallah. Ini penting kan? Kadang-kadang yang namanya usaha itu biasanya kita lihat ada para penjual menyebutkan, Pak, ini HP kami ini bisa sampai sekian, jam tangan ini bisa sampai sekian waktu. Nah, ini namanya reliabilitas, kehandalan dari produk kita tersebut. Nah, ini produk ini, kehandalan ini terkait juga dengan durabilitas, ketahanan. Ya, tapi kalau ketahanan dia hanya pada unsur waktu, kalau reliabilitas dia menyangkut fungsi. Nah, jadi beda ya. Kalau nomor 2 itu menyangkut pada jangka waktu, durabilitas. Kalau reliabilitas itu menyangkut fungsi. Ya, menyangkut fungsi. Jadi kalau misalnya kita jual HP, ya enggak? HP kita sebutkan, HP saya ini, atau misalnya Anda menjual sesuatu, HP ini akan berfungsi 10 tahun. Ternyata tahun kedua, HP ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, berarti standar kualitasnya adalah tidak baik. Nah, tidak sesuai. Tidak handal para pendengar Anas Radio. Barakallahu fikum. Nah, ini kadang-kadang, apalagi di bisnis jasa ya. Di bisnis jasa ini kadang-kadang banyak janji-janji yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Nah, ini harus diperhatikan oleh para pebisnis, baik barang maupun jasa. Lalu, ya, yang berikutnya, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh dari standar bisnis, standar kualitas sebuah bisnis adalah features. Features itu kalau bahasa kita fitur. Nah, fitur-fitur. Jadi fitur-fitur itu kalau bahasa di para pakar-pakar bisnis, para pengusaha, yaitu adalah item-item ekstra yang ditambahkan pada fitur dasar. Nah, jadi item-item ekstra. Ya subhanallah, kan kadang-kadang kan kita penting ya. Ya, yang namanya ada fitur-fitur, ada tambahan layanan, ya enggak, ada tambahan tambahan kemampuan pada usaha kita tersebut. Misalnya kita menjual usaha fotokopi. Ya, menjual usaha fotokopi atau menjual apa? Nah, ternyata kita tambahkan fiturnya. Nah, usaha fotokopi kami ada kemampuan misalnya mencetak apa? Ya, mencetak foto digital misalnya seperti itu. Nah, ini namanya tambahan fitur. Dan ini ya sangat mempengaruhi yang namanya standar kualitas produk. Jadi semakin produk itu diiringi dengan item-item yang menunjang, yang bagus, maka subhanallah akan terlihat bahwa kualitas produk ini semakin bagus. Ini namanya feature. Nah, ada fitur-fitur ya yang harus kita siapkan dalam kita menjual sebuah produk. Kita menjual sebuah produk ya. Tolong diperhatikan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah persepsi kualitas. Ya, perceive quality. Kualitas yang dirasakan oleh konsumen atau customer. Nah, ini juga penting para pendengar Anas Radio. Jadi, bagaimana cita rasa konsumen? Nah, jadi konsumen itu penting ya. Jadi, dimensi kualitas ini ditentukan oleh yang ke-8, akhirnya oleh kualitas atau cita rasa yang dirasakan oleh apa? Dirasakan oleh pelanggan. Ya, Masya Allah. Bagaimana mereka, apakah bagus, atau unik,
Ada nggak yang berbeda dari produk kita dibandingkan kompetitor yang lain? Itu kan yang menyebutnya adalah para pelanggan kita, para konsumen. Para konsumen kita. Masya Allah. Nah ini yang harus diperhatikan oleh para pebisnis, para pengusaha. Ya segala orang. Ya maksudnya subhanallah seluruh manusia yang ingin berkiprah di dunia bisnis. Jadi Bang Andri Abu Umar ulangi sekali lagi. Para pendengar Anas Radio. Bahwa ada 8 dimensi kualitas. Standar kualitas sebuah bisnis. Terutama dari produknya. Yang pertama adalah performa dari produknya. Nah, performa ya dari produknya. Jadi yang menyangkut ya enggak bagaimana karakter dari operasi sebuah produk tersebut. Nah, ini operasi produk itu ya. Yang kedua adalah ketahanan waktu, durabilitas. Nah, durasi waktu. Jadi jangka waktu si produk itu ya enggak bisa dipakai. Lalu yang ketiga adalah tadi ya enggak serviceability. Ya, daya servisnya. Yang kemampuan perbaikan, kemampuan layanan dari produk kita tersebut. Lalu yang berikutnya adalah estetik keindahan. Nah, lalu yang berikutnya konformasi kesesuaian. Lalu yang berikutnya reliability. Nah, kehandalan produk itu daya, kekuatan fungsi sebuah produk. Lalu yang berikutnya fitur dan yang terakhir kualitas yang dirasakan oleh pelanggan atau yang disebut dengan persepsi kualitas. Baik para pendengar Anas Radio, itu saja sementara penjelasan dari standar kualitas bisnis yang disebutkan oleh para pakar-pakar bisnis di negeri kita. Nah, yang Bang Andri himpun dari berbagai artikel dan juga berbagai buku-buku dari para motivator bisnis dan para pengusaha bisnis. Nah, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, subhanallah, barakallahu fikum. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para pendengar Anas Radio. Walaupun ada yang sesuai, ada yang tidak pas dengan materi hari ini. Tapi insya Allah kita akan jawab saja. Barakallahu fiik. Baik para pendengar Anas Radio, ada pertanyaan yang pertama dari seorang hamba Allah di Jakarta. Bang Andri, maaf mungkin pertanyaannya sedikit mendasar. Saya mau tanya, apa bedanya orang marketing sama sales? Oh iya. Apakah ada perbedaan keduanya dalam pekerjaan? Karena saya dalam waktu dekat mau meng-hire orang marketing, tapi sekaligus dia bisa sales juga. Apakah bisa Bang atau harus terpisah? Ya, subhanallah. Nah, ya enggak. Baik ya, kita jawab satu persatu. Saya mau tanya apa bedanya marketing sama sales. Jadi jawabannya orang marketing beda sama orang sales. Orang marketing beda sama orang sales. Ya enggak? Apa buktinya? Buktinya ya. Nah, dimensi ilmunya juga berbeda. Ya, dimensi taktik dan tekniknya juga berbeda. Ya, karena dulu Bang Andri Abu Umar ketika kuliah, saya mempelajari 2 mata kuliah yang berbeda. Ya enggak? Ada mata kuliah salesmanship, nah, ya, ada mata kuliah marketing. Dan itu SKS-nya berbeda, waktunya berbeda, dosennya juga berbeda. Ya, dosennya juga berbeda. Jadi artinya si dosen sales ini ya enggak, dia tidak bisa mengajarkan marketing dan sebaliknya. Karena ini dua ilmu yang berbeda. Kalau bahasa kita ya marketing dan sales. Nah, ini ya jawaban. Nah, dan buku-bukunya juga berbeda. Walaupun terkadang, nah betul kalau ditanya, apakah Bang Andri ya enggak, dia bisa digabungkan? Jawabannya bisa. Ya, karena ini kan hal yang mubah para radio kaum muslimin dimanapun kita berada. Artinya di sebuah perusahaan divisi marketing ya enggak. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menjual produk. Ya, mereka adalah para salesman. Ya. Dan mungkin sebaliknya ada sebuah bisnis, sebuah perusahaan institusi yang dia tidak ada istilah departemen marketing. Jadi cuma ada departemen sales, di mana kerjaan marketing juga ada di bagian sales tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau pertanyaan apakah nanti saya meng-hire orang marketing sekaligus dia bisa sales, jawabannya juga bisa. Ya, jadi bisa. Ya enggak? Nama departemennya juga bisa. Bisa marketing, bisa sales, boleh digabung, boleh dipisah. Orangnya juga boleh digabung, kerjanya boleh dipisah. Ya. Nah, sekarang ya enggak, bagaimana ya aplikasinya di lapangan? Aplikasinya tergantung bagaimana intensitas usaha Anda. Jadi kalau intensitas usahanya ya, melibatkan banyak pekerjaan, melibatkan banyak bidang, ya enggak? Nah, maka bagusnya, afdolnya dia dipisah. Makanya perusahaan-perusahaan besar kita lihat,
divisi marketing. Ya enggak? Nah, malah kadang-kadang divisi marketing ini, para pendengar Anas Radio, dia digabungkan dengan divisi PR. Nah, makanya ada suatu bidang ilmu yang sekarang public relation atau humas bergabung dengan marketing. Yang Bang Andri pelajari, nama istilahnya marketing public relation. Atau namanya dijadikan integrated marketing communication. Ya, jadi marketing, komunikasi, pemasaran terpadu. Nah, begitu. Kalau sales lain lagi. Ya, kalau sales lain lagi begitu kira-kira. Ya. Nah, kalau perusahaan besar, terkadang dia terpisah. Makanya kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, ya subhanallah, seperti PT Telkom, ya enggak? Nah, ini dibuat terpisah. Ya, marketingnya bersatu dengan sebuah departemen namanya Corporate Communication. Jadi kalau kita masuk PT Telkom Bandung, kantor pusat, sebelah kiri ada namanya Corporate Communication. Nah, itu kerjaan marketing di sana, para pendengar Anas Radio. Kalau sales, lain lagi sales. Nah, ini lain lagi, lantainya juga berbeda dengan lantai komunikasi pemasaran. Nah, begitu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau misalnya pekerjaannya masih kecil, usaha kita mikro atau masih kecil, yang ternyata pekerjaannya tidak membutuhkan banyak orang, dan ternyata keuangan kita juga terbatas untuk membayar gaji mereka, ya tidak jadi masalah. Kita gabungkan antara orang marketing dengan orang sales. Ya subhanallah, tidak jadi masalah. Dulu saja Bang Andri ketika memulai bisnis, ya subhanallah, karena bisnis masih kecil, ya Bang Andri adalah, ya saya sendiri adalah produsennya, saya sendiri adalah PR-nya, sekaligus saya juga salesnya, sekaligus saya adalah, Masya Allah, pemegang keuangannya. Ya, namanya juga kita baru memulai usaha. Nanti ketika usaha sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit, pekerjaan sudah banyak, usaha sudah mulai berkembang, baru kita meng-hire orang-orang sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Kita butuh orang sales, kita hire orang sales. Kita cari karyawan untuk membantu di bidang penjualan dan di bidang pemasaran. Begitu jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan barokah pada bisnis kita. Baik, pertanyaan berikutnya para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita. Yang berikutnya dari saudara Ari. Ya. Ini Ari ini bisa ikhwan, bisa akhwat ya. Jadi saudara atau saudari Ari di Warung Buncit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkecimpung di bidang informasi teknologi. Saya punya modal 40 juta untuk mengembangkan usaha saya. Kami ada rencana untuk menyewa tempat atau kantor. Ditambah dengan perekrutan pegawai baru. Tapi di lain sisi saya juga mengembangkan dalam hal marketing atau periklanan maksudnya, usaha saya agar bisa menjaring klien. Ya. Manakah baiknya yang harus saya lebih dahulukan dan lebih urgen Bang Andri untuk dijalani? Mengingat modal yang ditanam terbatas dan harus benar-benar tepat serta tentu bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, subhanallah ya. Jadi saudara Ari di Warung Buncit, Jakarta. Jadi misalnya kalau modal 40 juta ini banyak yang berpengaruh ya. Ya enggak? Apakah modal dengan 40 juta ini kita katakan cukup atau tidak cukup atau berlebihan? Ya, cukup atau tidak cukup atau berlebihan. Dan tempatnya berbeda-beda. Ya, tentu 40 juta di Jakarta beda dengan 40 juta di Bandung. Beda juga dengan 40 juta di Makassar. Apalagi 40 juta di tempat-tempat yang seperti Cianjur atau Tasik, kan beda. Beda harga tempat, beda harga komponen, beda juga harga spanduk, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira begitu. Dan beda juga gaji. Ya, karena UMR karyawan di Jakarta dengan di Bandung, dengan di Jogja, dengan di Surabaya, tentu berbeda-beda. Begitu kira-kira. Jadi 40 juta ini di mana dulu ini? Nah, di Jakarta atau di mana? Barakallahu fikum. Ini yang harus diketahui. Maka di perencanaannya harus jelas. Nah, kalau mengatakan cukup, ya, kalau misalnya Bang Andri jadi seorang entrepreneur, 40 juta itu besar. Dan Masya Allah, cukup untuk modal. Ya, tergantung bagaimana kita mensiasatinya. Mungkin 40 juta itu bisa kita siasati, tidak seluruhnya untuk yang namanya tempat. Ya, tidak seluruhnya kan. Makanya seorang entrepreneur yang otaknya kreatif, yang otak kanannya jalan, ya otaknya penuh kreativitas dan inovasi, 40 juta, yang namanya pebisnis punya modal 40 juta, itu ilmunya jangan dipakai semuanya. Karena bisnis yang bagus, bisnis yang punya cadangan modal.
Jadi kalau kita ketemu pebisnis, dia punya modal 40 juta, habis 40 juta semua, tidak punya cadangan modal, itu seorang pebisnis yang tidak cerdas finansial. Ya, tidak cerdas finansial. Jadi kalau dia punya 40 juta, harusnya dia pakai 20 juta atau 30 juta. Dia harus punya cadangan, para pendengar Anas Radio. Bagaimana bila terjadi sesuatu? Ya, butuh, ya enggak, dadakan, ya enggak, untuk melakukan marketing, untuk melakukan suatu pembelian produksi yang baru. Ya enggak? Ya, maka jangan dipakai seluruhnya, ya, saudara Ari di Warung Buncit. Maka kita harus mencari merekrut pegawai dan kantor yang kita rencanakan terlebih dahulu sesuai dengan segmen marketing kita. Nah, segmen marketing kita. Kalau misalnya kita bisa bersinergi, nah, jadi ilmu yang Bang Andri sampaikan di beberapa waktu yang lalu di pertemuan awal, ada namanya ilmu botol, bodol, dan bobol. Berani optimis tenaga orang lain. Berani optimis tempat orang lain. Nah, kalau kita punya teman misalnya, kita punya networking. Nah, ini kan kekayaan, aset non fisik. Kalau kita punya teman, kita bisa bersama, ya enggak? Sehingga kita tidak perlu menyewa tempat, ya alangkah lebih baik. Jadi 40 juta ini tidak keluar semuanya, atau tidak perlu harus keluar setengahnya. Ya. Jadi Bang Andri selalu berpikir seperti itu. Makanya dari dulu, ya enggak, dari awal saya berbisnis, dari sejak saya kuliah, kalau saya berbisnis, saya selalu berpikir bagaimana tempat ini tidak sewa. Bagaimana caranya tempat ini tidak sewa. Jangan selalu berpikir sewa lagi, uang lagi, bayar tempat. Jangan. Kita harus berpikir bagaimana otak kanan kita ini, bagaimana tempat itu tidak sewa. Kita bersinergi. Ya enggak? Mungkin kita lobby si bapak yang punya bangunan itu, Pak, bagaimana kalau begini dan begini, kita bagi hasil. Atau kita lihat dulu, ya enggak, di 3 bulan pertama, Masya Allah. Jadi, kita lobby dong. Jangan kita menyerah. Win-win solution para pendengar Anas Radio. Sehingga tidak keluar uang sewa kantor ini, ya enggak, secara maksimal. Jadi bisa kita irit. Nah, ini tanda seorang entrepreneur yang cerdas. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Begitu juga perekrutan pegawai. Perekrutan pegawai ini, nah semakin perekrutan pegawai ini semakin asing, orang yang kita tidak kenal, atau kita buka di media massa yang luas, maka pegawai yang seperti ini memungkinkan pegawai yang tinggi dimensi pengeluaran yang kita harus keluarkan untuk dia. Tapi subhanallah, kalau kita mencari pegawai baru itu dengan apa? Dengan cara networking, mungkin kita punya teman sesama ikhwah, atau kita punya kenalan dari kerabat kita, ya enggak? Masya Allah. Jadi tidak harus. Dan mungkin kita cari orang yang awam, kita bisa latih dia kan? Ya, orang yang amanah, yang jujur kita cari, misalnya kita dapatkan di keluarga kita atau di pertemanan kita, di sebuah komunitas yang kita ikuti, ya itu yang Bang Andri lakukan. Jadi 40 juta ini sangat besar, bisa kita irit 40 juta rupiah ini, Masya Allah, untuk yang namanya bisa apa tadi? Bisnis teknologi informasi. Jadi ilmu mensiasati, ya enggak, bagaimana membangun bisnis ini yang harus kita lakukan. Jadi berani optimis tenaga orang lain, botol. Berani optimis tempat orang lain, botol. Ya enggak? Kira-kira begitu. Ya subhanallah. Kalau perlu bodol, berani optimis duitnya orang lain. Nah ini ilmu yang diajarkan oleh guru kami dahulu. Ya subhanallah, Pak Purdi E. Chandra, Bob Sadino dan yang semisalnya. Agar ya kita berbisnis itu tidak mengeluarkan uang kita sendiri secara keseluruhan. Begitu kira-kira. Maka kalau ditanya mana baiknya yang lebih urgent, ya tergantung ya enggak, di mana kita berada dan kemampuan kita. Nah, jadi kita harus menganalisa prospek bisnis yang kita lakukan. Kalau ternyata bisnis prospek bisnisnya dua-duanya ternyata prospek dan mampu saudara kita Ari ini lakukan, ya di Warung Buncit, di tempat yang ingin buka, insya Allah nggak apa-apa, buka dua-duanya. Walaupun memang lebih afdol kita buka satu, karena konsentrasi dalam bisnis itu tentu satu berbeda dengan kita bikin 2 atau bikin 3. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini dia. Nah, Masya Allah ya. Jadi mana baiknya? Yang urgent, boleh salah satu yang kita sesuaikan dengan prospek bisnis yang kita ketahui dari 2 bisnis ini. Kalau dua-duanya prospek dan ternyata kita mampu menjalankannya dan uangnya cukup, silakan buka dua-duanya. Kalau ternyata jawabannya tadi mengingat modalnya terbatas, maka mana yang lebih prospek? Yang Anda yakini dugaan kuatnya lebih prospek dari segi ya enggak, penerimaan konsumen. Nah, baru kita buka. Begitu jawaban dari Bang Andri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya adalah pertanyaan dari Ummu Fulan.
di Jakarta. Bang Andri, di dunia penjualan online, produk-produk kecantikan sedang booming. Karena kualitasnya sudah terbukti. Khasiatnya bagus, aman, ada BP POM dan sebagainya. Namun ternyata baru-baru ini beredar berita bahwa produk-produk tersebut ditarik BP POM. Karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan nomor POM-nya palsu. Bagaimana memperbaiki nama online shop yang pernah menjual produk barang-barang tersebut sebelum mengetahui bahwa produk-produk tersebut berbahaya? Iya, subhanallah. Katanya di Jakarta ya ini ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini juga ada beberapa klien yang juga berkonsultasi dengan Bang Andri. Nah, Abu Umar ya. Nah, saya memberikan tips di antaranya. Memang kalau misalnya usaha online kita, merek dan brandnya itu sudah terkenal, ya, dan dia menjual berbagai macam produk. Nah, jadi produknya itu multidimensi. Ya, jadi kalau istilah kita palu gada, apa yang lu mau gue ada. Jadi tidak hanya sekedar menjual produk kecantikan. Nah, dan juga produk yang lain misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Kalau brandnya sudah dikenal, maka tidak perlu kita mengganti brand. Tidak perlu kita mengganti brand. Dan ini adalah resiko. Ya, kita lihat juga ya, kadang-kadang kan usaha seterkenal Kentucky Fried Chicken atau McDonald pernah terjadi kasus-kasus di berbagai daerah. Ya enggak? Kasus-kasus yang Masya Allah yang memburukkan citra Kentucky Fried Chicken atau citra McDonald. Tetapi mereka tidak mengganti nama Kentucky Fried Chicken karena brandnya ini sudah sangat kuat. Jadi merek usaha online kita, nah Ummu Fulan di Jakarta ini sudah bagus. Ya, mungkin produknya ini yang ada sebuah produk yang kalau bahasa kita sekarang oknum produk. Ya, oknum produk ini yang Masya Allah yang merusak citra usaha online kita. Maka yang harus kita lakukan, kita perbaiki. Mereknya tidak perlu kita ganti. Ya, kita memberikan Masya Allah usaha-usaha. Nah, ini namanya usaha public relation. Usaha public relation itu yang pertama, ya enggak, mungkin kita bikin yang namanya release news release di media-media massa. Ya enggak, media-media massa. Jangan malu ya. Jangan malu untuk kita meminta maaf. Bahkan sekali bertelkomsel, PT Telkom, XL kan kadang-kadang kalau dikritik di koran, ya enggak, satu pekan kemudian atau bukan satu pekan kemudian, bahkan 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian, ya enggak, divisi public relation ya, divisi humasnya meminta maaf di media. Yang mohon maaf kepada Bapak Fulan, kepada Ibu Fulana, ya enggak. Nah, ternyata layanan kami begini dan begini. Ternyata kami pernah menjual produk yang begini-begini. Tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Ya enggak. Malah kita berhubungan dengan mereka. Nah, jadi kita berhubungan kembali dengan konsumen-konsumen, ya Ummu Fulan, konsumen-konsumen Anda yang telah menggunakan produk itu. Yang misalnya terbohongi atau tertipu atau ya tersalahkan ya menggunakan produk tersebut, ya kita lakukan, Masya Allah, bisa kita lakukan gathering. Kalau mungkin bahasa ini kopi darat sekarang, Masya Allah. Jadi itu untuk namanya melakukan interaksi, ya menyamakan hal-hal yang tidak sama, kan begitu. Karena kadang-kadang mispersepsi di dunia maya, di dunia online ini bisa kita hapus kalau kita bertemu muka, ya enggak? Bertemu muka antara penjual dan pembeli, ya enggak? Bertemu muka di antara sesama penjual, bertemu muka di antara sesama pembeli, ini penting silaturahmi ini. Kita bikin acara gathering, kita bikin acara kopi darat. Nah, acara kopi darat ini para pendengar Anas Radio, kita masukkan lagi ke media massa. Ingat ilmu di materi ke berapa? Ke-36 di Bincang Usaha Mandiri. Membangun citra bisnis dengan melakukan media relation. Ya. Jadi begitu ceritanya. Jadi akhirnya, ya enggak, usaha online kita, merek online kita yang sudah tercemarkan dari produk-produk yang tidak ada BP POM ini, atau palsu atau mengandung zat-zat berbahaya ini, bisa terperbaiki citranya dengan kita melakukan kopi darat dan melakukan kegiatan-kegiatan humas. Kegiatan-kegiatan public relation di darat, ya enggak? Bertemu di mana, Masya Allah, kira-kira begitu. Lalu kita umumkan hasilnya di dunia maya, di media-media yang citranya akan terperbaiki dengan kita melakukan kegiatan. Begitu yang dilakukan oleh para pebisnis-pebisnis dan perusahaan-perusahaan hebat. Begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri. Tidak perlu kita ganti usaha online kita atau kita ganti mereknya. Insya Allah. Nah, berarti setiap pebisnis, setiap pengusaha harus juga belajar bagaimana
Ya nggak? Ilmu tentang ya menjaga sebuah citra bisnis, ilmu tentang public relation itu penting, ya nggak? Di usaha bisnis apa saja, baik usaha barang atau usaha jasa, bahkan berbagai profesi yang sudah Bang Andri sebutkan kemarin, ya nggak? Bahkan dakwah kita juga harus belajar bagaimana cara mempublic relationkan, ya nggak? Dakwah kita, subhanallah, barakallahu fikum, dengan baik. Baik, lalu yang berikutnya, masya Allah, pertanyaan dari ya ini dari Ummu Ayyas, ya Ardi Ummu Ayyas di Cipayung. Bang, saya mau minta masukan. Saya penjual online, merangkap ibu rumah tangga, dan memiliki seorang anak yang sudah mulai aktif. Penjualan selama ini sangat baik. Dan penghasilannya bisa disamakan dengan gaji orang kantoran. Walhamdulillahirabbil alamin. Namun semenjak anak saya mulai sulit untuk ditinggal, karena saya tidak menggunakan jasa babysitter, toko online saya mulai terbengkalai. Servis yang dapat saya berikan pun menurun karena pikiran banyak yang bercabang. Untuk mengiklan online pun sudah sulit waktunya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sudah saatnya meng-hire orang untuk mengiklankan barang saya? Tapi ternyata tetap masih kesulitan untuk bagian yang lain, yaitu packing dan melayani customer. Haruskah semua bagian saya serahkan kepada orang lain, mengingat mengurus rumah dan anak-anak sudah menguras waktu? Wah, Masya Allah. Panjang sekali ini curhatnya ya. Dari Ummu Ayyas di Cipayung. Baik. Jadi jawaban dari Bang Andri yang pertama, kaidahnya, ya enggak? Yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Iya, yang tahu kita adalah diri kita sendiri, para pendengar Anas Radio. Ya enggak? Karena kan sibuknya seseorang itu beda dengan persepsi sibuknya orang lain. Ya enggak? Nah, beda juga dengan persepsi sibuknya orang lain. Ya, kadang-kadang para pendengar Anas Radio, seorang muslim ini, yang dia mengatakan saya sudah sibuk. Ya enggak? Saya sudah sibuk. Padahal mungkin dibanding sibuknya orang yang lebih sibuk dianya tidak seberapa sibuknya. Nah, jadi makanya kaidah pertama, kita yang tahu kesibukan diri kita sendiri. Nah, kalau pertanyaannya dianalisa secara zohir, ternyata sudah mulai kesulitan ya. Ya enggak? Sudah mulai kesulitan. Malah yang lebih penting sebenarnya di dalam kita berwirausaha atau beraktivitas adalah pertanyaan yang tadi. Dia sudah mulai menurun karena pikirannya banyak bercabang. Kan ini yang lebih penting sebenarnya. Ya. Karena yang namanya sebuah usaha, sebuah barakallahu fikum, kita tahu ya, bahkan kita beribadah harus khusyuk. Ya enggak? Harus fokus, harus konsentrasi. Masya Allah. Jangan kita sholat mikirin bisnis. Ya enggak? Dan sebaliknya kita bisnis mikirin sholat. Jadi semuanya campur baur. Tidak jelas. Dan akhirnya tidak optimal di setiap aktivitas dan ibadah yang kita lakukan. Nah, makanya kalau sudah seperti ini, maka sudah saatnya urgen untuk kita mencari bantuan. Ya, mencari bantuan kepada orang lain. Kita butuh bersinergi, para pendengar Anas Radio. Hidup itu tidak sendiri. Ya enggak? Dan sukses bisnis itu tidak bisa sendiri. Ya, subhanallah. Dan ini adalah resiko di mana-mana di dalam bisnis. Nah, karena kaidahnya kita tahu kesibukan kita tahu apa yang kita alami, kita tahu mana yang urgen yang harus kita beri. Mana bidang kerja yang harus kita berikan. Ya. Dan kalau misalnya kita harus meng-hire orang, jenis orang seperti apa yang harus kita bagi, yang harus kita delegasikan. Ya. Kalau misalnya ternyata dia cuma butuh bantuan sedikit saja, Masya Allah, coba kita lobby suami misalnya, ya enggak? Nah, coba suaminya tolong bantu istrinya, ya enggak? Untuk membantu sedikit aktivitas ini, mungkin nempel-nempel, ya enggak? Masa cuma nempel-nempel sedikit aja kita meng-hire orang, ya enggak? Usahanya nempel-nempel, kita harus gaji karyawan, ya. Ternyata UMR-nya di Jakarta kan besar, ya enggak? Nah, kira-kira begitu. Nah, artinya kita sesuaikan dengan bidang yang kita kerjakan. Ya kalau usahanya kecil, mungkin kita cari orang di sebelah kita. Mungkin kita coba dulu. Apa kita minta bantu kerabat keluarga atau suami, ya enggak? Subhanallah, ya enggak? Atau perlu, siapa yang bisa kita minta bantuan? Ya. Nah, mungkin belumlah sifatnya kita gaji. Nah, kita bagi, ya enggak? Kita bagi, dia bantu, kita beri, ya enggak? Yang sesuai dengan bantuan dia tersebut. Kira-kira begitu. Ya enggak? Artinya kita bicara dari hati ke hati, mouth to mouth, ya enggak? Dari mulut ke mulut. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, kalau ternyata bidang kerjanya sangat besar, ya ternyata ada kesulitan misalnya seperti packing dan melayani customer seperti pertanyaan ini,
dan betul-betul, nah ini kan kata kuncinya dia yang tahu kan. Kalau betul-betul tidak bisa dilakukan sendiri, ya Masya Allah. Kenapa harus menunggu? Ya berarti harus betul-betul meng-hire seorang karyawan. Ya enggak? 1 atau 2 karyawan. Dan ini juga harus dianalisa. Ya enggak? Jangan ternyata cukup dikerjakan 1 karyawan, kita meng-hire 3 karyawan. Nah ini akan menjadikan masalah yang berikutnya. Ingin kerjaan kita terbantu, ternyata kerjaan kita makin bertambah. Ya enggak? Kesulitan kita makin ramai. Ya, makin stres kita. Subhanallah, gara-gara ya enggak? Kesalahan kita mencari karyawan karena ketidaksesuaian. Nah tadi, ketidaksesuaian antara kerja dengan ya subhanallah dengan kebutuhan dari pegawai. Begitu kira-kira. Jadi Masya Allah kalau ternyata ada kesulitan, nah mungkin yang namanya packing atau melayani konsumen ini mungkin butuh sudah orang yang baru. Ya, karyawan yang baru ya. Karena Masya Allah sudah sangat urgent sekali. Kita butuh ya bantuan dari pihak yang lain yang kita latih secara mental. Nah, karena ini penting kan? Kita latih kejujurannya, yang kesiapan mentalitasnya, ya, daya berkomunikasinya efektif, dan tentunya bagaimana kinerja dia secara skill. Ya, begitulah kira-kira jawaban Bang Andri. Mudah-mudahan bisa di manage waktunya antara mengurus anak, ya, rumah dan keluarga, ya, dengan kita beraktivitas bisnis. Ya, karena ini bisnisnya adalah bisnis yang Masya Allah yang prospek mudah-mudahan ya. Allahul Musta'an. Gitu kira-kira jawaban dari Bang Andri, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, yang berikutnya dari Al-Ah Abdullah di Jakarta Timur. Bismillah. Pak, saya mau tanya, standar kualitas suatu usaha itu apakah yang menentukan dari diri kita sendiri sebagai pemilik, atau memang standar keumuman atau standar internasional ya Pak? Terima kasih banyak. Bagus sekali, alhamdulillah. Al-Ah Abdullah di Jakarta Timur, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Bagus ini pertanyaannya. Jadi jawabannya, ya. Nah, standar kualitas ini adalah subhanallah yang pertama, ya enggak? Di mana kita lakukan ya enggak sesuai dengan uruf, kebiasaan di mana kita membuka bisnis. Ini yang pertama. Ya. Jadi tidak harus dengan istilah standar internasional. Ya, tidak harus sesuai standar internasional. Ya enggak? Karena Masya Allah, karena bisnis itu levelnya berbeda-beda. Ya, levelnya berbeda-beda. Kalau bisnis yang ingin kita buka, nah levelnya sudah makro, sudah besar, ya, dan ternyata menyangkut ya enggak, interaksi antar negara internasional, dan kita sudah memasukkannya kepada pasar internasional misalnya begitu. Ya, makanya standarnya juga harus internasional. Jadi tergantung di mana kita main, kita berada. Nah, jangan lupa, dulu Bang Andri pernah menceritakan tentang yang namanya selling. Jadi selling itu di dunia marketing ada hard selling, ada soft selling. Ya. Nah, ada yang namanya soft selling. Soft selling ini ya kita jual ya enggak di pasar yang di mana kita berada. Ya, pasar konvensional biasa. Jadi maksudnya mouth to mouth ya enggak. Jadi kita subhanallah kita buka kayak tadi kan usaha mikro atau kecil, bikin gerobak pisang goreng tadi. Nah, lagi-lagi gerobak pisang goreng lagi contohnya. Nah, di mana kita berada? Jadi standarnya di mana kita berada saja. Ya, di mana kebiasaan masyarakat kita berada? Ya, Masya Allah. Ini kan berbeda kan? Ya. Nah, contoh begini. Kita lihat hari ini. Nah, ini Bang Andri ambil contoh nih. Usaha apa saja? Misalnya usaha makanan. Usaha makanan, kita bikin gudeg. Ya enggak? Gudeg itu kan terkenal dari Jogja. Ya. Tapi gudegnya Jogja, itu rasanya berbeda dengan gudegnya Bandung. Ya, subhanallah. Subhanallah. Kalau gudegnya rasa Jogja dibuka di Bandung, itu bakalan tidak laku. Ya, subhanallah. Dan, nah kenapa Bang Andri mengatakan tidak laku? Ya terbukti. Karena gudeg-gudeg yang laku di Bandung, di kota Bandung ini, adalah gudeg-gudeg yang rasanya berbeda. Karena orang Sunda, orang Bandung ini suka yang manis-manis ya. Jadi kalau misalnya kita coba gudeg-gudeg yang market leader di Bandung, seperti gudeg Banda misalnya, itu gudegnya Masya Allah. Ya, mungkin kalau orang Jogja mencoba gudegnya Bandung, wah ini bukan gudeg Jogja ini. Ya, begitulah kira-kira. Jadi sama mereknya, sama produknya, tapi di mana kita berada? Ya enggak? Gitu ya? Ya enggak? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya kata orang Indonesia. Jadi gudeg Jogja di Bandung itu rasanya berbeda dengan gudeg Jogja di Jogja. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Ya Masya Allah ya. Jadi ini tolong diperhatikan oleh para pendengar Anas Radio. Ya, subhanallah. Jadi di mana kita berada itu sangat penting. Ya. Ini Bang Andri juga pernah bikin usaha, atau saya pernah punya teman berusaha.
usaha apa misalnya, otak-otak dari daerah saya, otak-otak Bangka. Ya. Nah, orang Bangka kalau makan otak-otak itu pakai kuah tauco dia. Jadi kuah ininya itu colekan sambal itu pakai sambal tauco, kuah tauco. Ketika dibuka usaha otak-otak Bangka dengan kuah tauco yang sama, persis di Bandung, itu Masya Allah tidak laku para pendengar Anas Radio karena warga Bandung ini tidak suka dengan kuah itu. Makanya tadi saya bilang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ternyata orang Bandung sukanya otak-otak itu makan pakai kuah kacang. Ya nggak, pakai kuah kacang. Ternyata ketika diganti, tauconya hilang diganti kacang. Nah, Masya Allah, mulai para pembeli, para pelanggan dari negeri Bandung ini mulai membeli satu persatu. Begitulah kira-kira kita membuka bisnis. Namanya sama empek-empek, namanya sama rawon, namanya sama soto. Belum tentu di tempat yang lain soto yang kita buat di Surabaya itu, di Jogja itu bisa laku di Jakarta. Atau sebaliknya, yang enak di Bandung belum tentu enak di Surabaya. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio. Ya, ini penting sekali. Lain ladang, lain belalang. Ya, ini istilah orang Indonesia. Nah, makanya sesuai urfnya dimanapun kita berada. Tetapi kalau kita sudah masuk tadi pasar internasional, jadi misalnya kita membuat usaha keripik yang kita kemas, ya enggak? Nah, kita masukkan ke pasar yang sudah nasional. Misalnya kita masukkan ke Carrefour, ya enggak? Ya, di mana kita inginkan produk kita itu ada di Carrefour berbagai kota, Carrefour Jakarta, Carrefour Bandung, Carrefour mana kan? Ya, Masya Allah. Nah, ini sama. Nah, pihak Carrefour, ya enggak? Atau pihak Matahari misalnya, Hypermart atau pihak Jogja dan yang semisalnya dari supermarket besar, itu akan melakukan analisa, ya enggak? Kalau rasa-rasanya, ya keripiknya, ya enggak, keripik pedas ini rasa-rasanya masih rasa-rasa yang cuma diterima oleh orang lokal saja. Ya, makanya kita lihat ya, banyak keripik-keripik tertentu tidak diterima secara nasional. Ya enggak, mungkin bisa jadi cuma di Carrefour yang lokal saja, tapi tidak dikirimkan ke seluruh cabang nasional. Kira-kira begitu. Dan ini Bang Andri pernah mengkonsultasikan beberapa kali klien misalnya di keripik pisang atau keripik apa singkong yang pedas. Nah, dia ingin masuk ke supermarket. Nah, saya katakan begitu. Karena standar lokal itu beda dengan standar yang sifatnya sudah pasar-pasar yang sifatnya nasional dan internasional. Begitu jawaban dari Bang Andri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Lalu yang berikutnya, alhamdulillah ini sudah jam 10 lewat sedikit di jam dinding saya. Nah, ini pertanyaan terakhir saya baca dari Ibu Nining di Bandung. Ya, Ibu Nining ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik. Ya, wafik barakallah. Abu Umar, Bang Andri, ana mau tanya, kira-kira kalau buka optik di Jalan Jurang, ya, prospek kedepannya bagaimana? Proses yang paling penting apa yang harus ana lakukan? Ah, Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Baik. Jadi, ya alhamdulillah ya, ini pertanyaan khusus ini. Pertanyaan khusus. Ya, para pendengar Anas Radio mungkin bingung nih Jalan Jurang, ini Jalan Jurang yang mana ya? Di tepi jurang atau jalan secara benar ya, baik. Nah, kalau kita lihat di Jalan Jurang ya, ini Bang Andri dan penanya yang tahu dan orang-orang Bandung yang mengenalnya. Jadi Jalan Jurang ini subhanallah sekarang adalah jalan yang mulai sedikit demi sedikit prospek untuk bisnis. Nah, jadi Ibu Nining ya. Jadi para pendengar Anas Radio, kalau sebuah bisnis ada merek-merek nasional sudah buka di jalan Anda, di gang Anda, di tempat Anda berada, ya enggak? Semakin menasional, itu tanda prospek bisnis itu sudah di jalan Anda sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat. Apa saja contohnya? Misalnya di jalan Anda itu, misalnya buka buka Alfamart atau buka Indomaret. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda. Karena tidak mungkin Indomaret dan Alfamart membuka sebuah usaha di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat mereka tidak melakukan analisa terlebih dahulu. Ya, itu kira-kira ya. Jadi barakallahu fikum. Maka nah, ini Ibu Nining ya, yang Bang Andri lihat di Jalan Jurang, ya enggak, itu prospek jalan ini sudah bagus. Ya, ternyata dilalui oleh berbagai kendaraan umum. Nah, ini tanda-tanda ya. Ya enggak, di mana mobilitas manusia itu sangat tinggi di Jalan Jurang tersebut. Ini satu. Yang kedua, banyak merek-merek bisnis yang sangat berprospek. Ya, subhanallah. Nah, di mana banyak tempat-tempat orang berkumpul. Ada radio di sana, ya nggak, ada radio Ardan ya yang kita tahu ya.
Ya subhanallah. Ada juga Alfamart, Indomaret, yang ada juga saya lihat itu bengkel-bengkel. Ya Masya Allah, cuci mobil, snow wash. Nah ini sudah sangat banyak. Berarti insya Allah kalau kita buka optik, ya kita buka optik. Nah, optik apa dulu nih? Ya jadi kalau optik yang skalanya kecil, ya Masya Allah. Dan kita lihat ternyata di jalan tersebut belum ada. Ya, dan ternyata jaya jangkau mungkin kompetitor optik yang lain itu sangat jauh. Nah insya Allah kita bisa buka di tempat tersebut, Ibu Nining dari Bandung ya. Insya Allah kita bisa buka. Dan Bang Andri lihat mungkin dari bawah, dari arah Jalan Sederhana, ini optik ini belum banyak saya dapatkan atau bahkan tidak ada di daerah Jalan Jurang. Wallahu a'lam. Insya Allah boleh kita buka. Nah paling penting apa yang harus Anda lakukan? Tadi yang pertama analisa pasar. Coba cek dulu di kisaran, ya enggak, di kisaran 200 sampai 500 meter. Dari titik di mana Anda ingin membuat bisnis, apakah ada kompetitor Anda? Ini yang pertama. Sudah ada belum kompetitor yang buka optik? Dari arah 200 meter sampai 500 meter dari seluruh arah mata angin. Ya enggak? Nah, kalau ada, coba perhatikan optik dia. Perhatikan optik dia, optik apa misalnya? Optik Melawai atau optik ini. Kita perhatikan dulu optik tersebut. Nah, bagaimana penjualan dan bagaimana daya beli di sana. Ah, Masya Allah. Nah, jadi begitu. Ini penting analisa pasar. Ya. Nah, kalau ternyata sudah, analisa pasarnya sudah, nah boleh kita, terserah kita mau memainkan segmen yang berbeda dengan kompetitor kita tersebut, atau kita membuka di segmen yang sama dengan kompetitor tersebut. Nah, ini terserah ya. Atau kita berbeda. Kalau optik Melawai seperti itu mungkin sudah agak besar. Nah, kita cari segmen yang berbeda. Mungkin dia menengah ke atas, kita menengah atau menengah ke bawah, atau mungkin di kelas bawah. Kira-kira begitu para pendengar Anas Radio, terutama Ibu Nining di Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi analisa pasar terlebih dahulu, lalu siapkan bagaimana ya kita membuka bisnis kita tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ternyata masih ada satu, saya jawab saja, dari Al-Ah Andi di Makassar. Di Makassar, Andi, bagaimana lihat istiqomah di dalam bisnis di tengah naiknya harga bahan baku? Sementara konsumen nggak mau tahu, kualitas harus bagus. Jadi bagaimana istiqomah di tengah naiknya harga bahan baku sementara konsumen nggak mau tahu, kualitas harus tetap bagus. Jadi misalnya dia di sini buka bisnis warung mie goreng atau kuah. Bagaimana Bang solusi cerdasnya? Baik para pendengar Anas Radio. Barakallahu fikum. Ya. Jadi solusinya banyak ya. Solusinya banyak, ya enggak? Dan kita para pendengar Anas Radio kaum muslimin, kita jangan malu ya. Ya, jangan malu, ya enggak? Jadi artinya kita berbisnis itu jangan cuma berpikir hanya menyenangkan hati konsumen saja, ya enggak? Konsumen tersenangi, kita tersakiti sebagai penjual. Jangan para pendengar Anas Radio, insyaallah. Maka barakallahu fikum, cara yang pertama tidak apa-apa kita naikkan harga walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya subhanallah. Dan ini banyak dilakukan oleh para pebisnis. Banyak dilakukan oleh para pebisnis. Daripada ya enggak, kita lihat banyak para pebisnis ini dia mengurangi kuantitas. Nah, ini malah kadang-kadang bisa menyakiti konsumen karena terjadi ketidakjujuran. Ya enggak? Terjadi ketidakjujuran. Jadi misalnya kita jual pisang goreng, ya kita lihat di kebanyakan di tengah-tengah para pebisnis ini, dia jual pisang goreng, ya, karena harganya naik, harga pisangnya naik, dia jual pisang goreng, ya enggak? Masya Allah, harga 1.000 tapi makin kecil. Ini kan kadang-kadang jadi protes konsumen. Ya subhanallah. Tapi insya Allah kalau kita naikkan harga, kita ceritakan, itu lebih menenangkan hati para pendengar Anas Radio. Subhanallah, lebih menenangkan hati. Ya enggak, yang tadinya pisang goreng mungkin harganya 500, Bu sekarang 600. Jadi setiap dia kan nanya, "Pak, kok harganya naik? Kok pisang gorengnya jadi 600? Kemarin 500?" Ya ceritakan aja kejujuran. Ya subhanallah. Dan kita minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejujuran yang kita lakukan ini. Insyaallah, walaupun mungkin pahit di awal para pendengar Anas Radio, insyaallah Allah akan mencarikan jalan keluar dan rezeki ya enggak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang jujur, ya enggak? Kepada orang yang jujur, yang istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita tidak membohongi konsumen, ya, tidak membohongi konsumen. Ya kita lihat sekarang ya, ada yang jual soto, ya, ternyata dagingnya dikurangi, harganya sama, ya, karena mungkin daging ayamnya atau daging sapinya naik, dia bikin soto, kuahnya berkurang, ya enggak. Ternyata dagingnya misalnya ada 15 item, karena harga daging naik dia kurangi setengahnya jadi 7 item dagingnya. Ya enggak? Ya daun kolnya jadi banyak. Nah,
Subhanallah, para pelanggan yang setia kan jadi gimana begitu? Ketika makannya, Masya Allah, ini kok daging sapi soto ini yang tadinya 15 kok jadi 7. Nah, dan ternyata dia tidak menceritakannya secara terbuka, tidak ada komunikasi, tidak ada keterbukaan. Nah, ini malah jadi citra yang lebih buruk daripada kita jujur tadi dengan naiknya harga. Begitu kira-kira, barakallahu fikum. Tidak jadi masalah para pendengar Anas Radio. Lah, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik kepada konsumen? Ini yang harus kita pelajari. Kita meng-hire konsumen tidak jadi masalah, harga itu kita naikkan. Nanti kalau misalnya harga bahan bakunya turun kembali, ya kita mungkin bisa turunkan kembali. Nah, ini kan jauh lebih baik. Ya gak? Nanti mungkin 3 bulan mungkin harga bahan baku turun misalnya. Harga bahan baku turun, ya kita bisa turunkan. Atau kalau misalnya kita tidak turunkan, ya kita kasih bonus, ya enggak? Ya, kita kasih bonus ya, misalnya dia beli 5 pisang goreng dapat 1, dia beli 10 pisang goreng dapat 2, misalnya begitu. Nah, ini jauh lebih baik bagi kita sebagai seorang muslim. Kita terbuka, kita jujur kepada para konsumen, dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, hidayah dan rahmatnya kepada kita dan aktivitas bisnis kita. Ya, cukup sampai di sini. Subhanallah, sudah lebih beberapa belas menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat di pertemuan ke-38. Ya, bagaimana meningkatkan, membentuk standar kualitas produk pada bisnis kita. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, kalau ada yang salah, ini segala kesalahan adalah milik Bang Andri sendiri sebagai seorang manusia, dan seluruh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.